Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Malvalia Suryadi dengan akhir NIM 126. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai filter budaya asing dalam pembentukan karakter mahasiswa. Pertama, saya akan menyampaikan Pancasila dan hubungannya dengan globalisasi. Pancasila berasal dari istilah Sanskerta, yaitu Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti umum. Lahirnya Pancasila ini menjadi sebuah langkah awal bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebuah dasar peraturan dalam kehidupan berbangsa. Namun di era modern saat ini, kita dihadapkan pada arus deras globalisasi. Globalisasi di satu sisi membawa kemajuan, tetapi di satu sisi juga membawa keburukan yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti masuknya budaya yang tidak sesuai dengan Pancasila. Disinilah peran sentral Pancasila menjadi sangat krusial. Pancasila tidak hanya lantas menjadi penolak globalisasi, tetapi ia juga berfungsi sebagai filter atau alat penyaring bagi globalisasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan Pancasila sebagai filter. Setiap sila Pancasila mengandung nilai yang relevan dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan moral bagi masyarakat. Di sisi lain, budaya asing yang datang ke Indonesia cenderung memiliki nilai individualisme, kebebasan, dan sekularisme yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, penting bagi Indonesia untuk mengadopsi budaya asing secara selektif atau menyaring agar tetap menjaga identitas nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan sila Pancasila dalam menyaring budaya asing. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan spiritual. Budaya asing yang sering cenderung mengedepankan sekularisme yang memisahkan nilai-nilai spiritual dan kehidupan lainnya. Dalam Pancasila, nilai ini sebagai dasar utama dalam kehidupan masyarakat yang diharapkan bisa memfilter atau menyaring budaya asing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam menyaring nilai individualisme. Sila kedua Pancasila mengajarkan tentang pentingnya keadilan dan adab dalam berperilaku, yang bertolak belakang dengan budaya individualisme yang kerap ada dalam budaya barat. Yang ketiga, persatuan Indonesia sebagai pilar keutuhan identitas bangsa. Dengan adanya sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia, Pancasila menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai prinsip demokrasi Pancasila. Dengan menerapkan demokrasi Pancasila, masyarakat Indonesia diajarkan untuk mengedepankan kepentingan melalui musyawarah. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengharuskan adanya distribusi ekonomi yang adil bagi semua kalangan, sehingga pengaruh kapitalisme dalam budaya barat perlu disaring agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial yang berlebihan di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sih untuk menyaring Pancasila dalam membentuk karakter mahasiswa? Untuk membentuk karakter mahasiswa Pancasila bisa dilakukan dengan beberapa cara. Dalam perkuliahan, dosen bisa menghubungkan setiap materi pembelajaran dengan setiap sila Pancasila. Selain itu, menyertakan juga beberapa masalah yang nyata, misalnya isu korupsi, isu toleransi, dan yang lainnya. Yang kedua, musyawarah. Musyawarah bukan hanya metode pengambilan keputusan, tetapi juga cara yang sangat efektif untuk membentuk karakter mahasiswa Pancasila. Melalui musyawarah, mahasiswa belajar menghargai pendapat orang lain, mengendalikan ego, dan mencari mufakat yang paling baik. Ini adalah inti dari sila keempat. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi juga bisa menjadi karakter mahasiswa lebih Pancasila, karena Pancasila tercermin melalui kemampuan mahasiswa untuk menghargai dan berinteraksi dengan baik dengan teman-teman yang berbeda agama maupun suku. Yang keempat, mengajarkan mahasiswa untuk beretika dalam bermedia sosial secara sopan dan bertanggung jawab dengan tidak menyebarkan hoax. Ini adalah bentuk penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang terakhir adalah selalu mengajarkan mahasiswa untuk selalu berintegritas, seperti jujur dalam mengerjakan ujian dan tugas. Integritas adalah pondasi moral yang akan menjadikan mereka pemimpin yang amanah di masa depan, sejalan dengan sila keadilan sosial. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.